Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa bisa istiqomah menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah dalam rangka menepati janji kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah akan jadikan takwa ini menjadi identitas kita. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin." Sungguh, kata Allah, kami akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Lalu akan kami catat, kami tulis kembali jejak-jejak langkah kaki mereka. Lalu kami berikan balasan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi nanti kita akan kembali berjumpa dengan sholat kita, akan berjumpa dengan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Setiap langkah kaki kita. Makanya saya pernah dikasih nasihat sama ibu saya, orang hidup di dunia itu sebenarnya hanya yang dicari adalah nama baik. Nama baik di hadapan Allah dan nama baik di hadapan manusia. Nama baik di hadapan Allah itu apa? Ya ketika kita dikenal sebagai hamba-hamba yang bertakwa, dan perwujudan takwa itu dapat kita tampakkan dalam kehidupan dunia, yaitu senantiasa menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah singkat. Pada kesempatan di malam hari ini, sesuai dengan judul, kita akan mengambil teladan dari kisah seorang pemuda, di mana pemuda ini bernama Sabit bin Ibrahim. Dari kisah pemuda ini kita akan mengambil beberapa faedah pelajaran. Sabit bin Ibrahim ini adalah seorang pemuda yang soleh. Karena dia itu pemuda yang soleh, otomatis langkahnya, tindak tanduknya itu senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sabit bin Ibrahim ini tinggal di sebuah kota namanya Kufah di daerah Irak. Suatu ketika musim kemarau sedang panas-panasnya, di tengah jalan dia itu melihat ada sebuah buah apel yang jatuh dari batangnya, dan batang itu keluar dari pagar. Jadi menjulur ke jalanan, terus buah itu jatuh, lalu buah itu diambillah oleh Sabit bin Ibrahim. Karena membutuhkan kesegaran dari buah itu sehingga akhirnya digigitlah. Ketika menyadari buah itu digigit tinggal separuh, Sabit bin Ibrahim pun baru sadar, loh, buah ini kan bukan milikku. Kalau aku makan buah ini seharusnya aku harus minta izin kepada yang punya. Lalu tanpa banyak berpikir, Sabit bin Ibrahim pun langsung mencari penjaga kebun itu. Dicari tujuannya apa? Menghadap pemilik kebun ini agar direlakan, diikhlaskan, atas apel yang
telah dimakannya, yang apel itu padahal jatuh di tengah jalan. Lalu bertemulah dengan penjaga kebun apel itu. Lalu tanpa basa-basi dia langsung mengatakan, "Nuwun sewu Pak, saya tadi ketika berjalan melihat di tengah jalan itu ada apel jatuh. Lalu saya makan. Setelah makan setengahnya, separuhnya, saya baru ingat kalau buah apel yang saya makan tadi itu bukan milik saya. Seharusnya kalau saya mau makan buah apel itu saya harus minta izin dulu kepada yang punya. Oleh karena itu saya berharap panjenengan bersedia menghalalkan apel yang telah saya makan." Ya, dengan penuh penyesalan, sahabat bin Ibrahim menunjukkan apel yang sudah habis separuh tadi. Lalu orang itu mengatakan, "Mohon maaf, Dek, saya bukan pemilik kebun ini. Saya hanya bertugas menjaga. Saya hanya ditugaskan untuk merawat kebun ini, nyirami, membersihkan dari tanaman-tanaman yang bisa mengganggu dan sebagainya." Dan ternyata Sabit bin Ibrahim begitu mengetahui bahwa laki-laki sepuh yang ada di depannya itu bukan pemiliknya, tampak kekecewaan. Sehingga Sabit bin Ibrahim pun bertanya, "Lantas di manakah rumahnya si pemilik kebun ini? Bisakah jenengan kasih tahu saya di manakah alamatnya? Karena saya ingin bertemu dengan beliau supaya apel yang sudah terlanjur saya makan ini dihalalkan. Saya takut sekali dan itu bisa mempengaruhi menjadi perbuatan dosa untuk saya." Akhirnya tukang kebun itu mengatakan, "Baiklah, apabila kau ingin ketemu dengan pemilik kebun ini, engkau harus menempuh perjalanan sehari semalam." Akhirnya dengan penuh tekad, daripada harus berurusan panjang di akhirat kelak, karena Sabit bin Ibrahim pun tahu barang ini bukan miliknya, maka dia berjalan sehari semalam menempuh perjalanan berharap agar ketemu dengan pemiliknya. Dan setelah sampai di kampung pemilik ini, dia bertanya-tanya kemana alamatnya, ancar-ancarnya akhirnya ketemu. Singkat cerita, Sabit bin Ibrahim ini pun datang ke kota atau daerah pemilik kebun itu dan bertemulah. Akhirnya terjadilah dialog. "Nuwun sewu Pak, saya datang dari kota A. Saya penduduk sana Pak, saya dari Kufah. Waktu itu saya berjalan-jalan lalu menjumpai ada apel yang jatuh. Terus saya makan dan saya baru sadar apel yang sudah separuh saya makan itu bukan milik saya. Sehingga akhirnya saya datang ke perkebunan dan saya sampaikan mohon untuk dihalalkan. Ternyata beliau ini bukan pemiliknya dan saya disarankan untuk menemui panjenengan. Oleh karena itu dalam hal ini saya menyampaikan mohon dimaafkan dan saya ingin apel yang sudah terlanjur saya makan ini dihalalkan karena saya takut menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Rupanya ma'asyiral muslimin, cukup kaget si pemilik kebun ini melihat ada seorang pemuda soleh, tampan, rupawan. Dia menganggap pemuda ini punya akhlak yang bagus. Gara-gara makan buah yang bukan miliknya, dia rela datang dari jauh, menempuh perjalanan sehari semalam. Terus kemudian dia merasa gelisah karena makan buah apel yang bukan miliknya. Sehingga akhirnya pemilik ini tergoda, wah cocok ini kayaknya kalau dipek mantu ya. Karena mendapatkan calon menantu yang punya spesifikasi seperti ini sangat jarang sekali. Lalu akhirnya si pemilik kebun itu mengatakan begini,
Aku tidak akan menghalalkan apel yang kamu makan, kecuali kamu mau memenuhi syarat dariku. Apa itu syaratnya? Kamu harus menikahi putri saya. Ya, tentu kaget dia. Masa gara-gara makan apel, untuk menghalalkan apel itu dia diperintahkan untuk menikahi putrinya. Masa saya harus menikahi putri Anda, padahal saya kan hanya makan apel. Terus pemilik kebun mengatakan, ya kalau tidak mau ya sudah. Kalau kamu nggak ingin aku halalkan apel yang sudah terlanjur kau makan, ya tidak apa-apa. Kamu menolak tawaran saya. Sehingga akhirnya Sabit bin Ibrahim pun dengan berat hati menerima syarat itu. Karena dia takut sekali kepada Allah, karena sudah terlanjur makan makanan yang status halalnya belum jelas. Lalu pemilik kebun itu berpesan kepada Sabit bin Ibrahim, sebelum pernikahan ini kamu jalani, sebaiknya engkau harus tahu, anakku, putriku satu-satunya punya banyak kekurangan. Dia matanya buta, kemudian lisannya bisu, dan dia juga pendengarannya tuli, dan dia juga lumpuh, komplit, buta, ya, bisu, tuli, lumpuh, Pak. Karena Sabit bin Ibrahim bertekad agar status buah apel itu halal, maka dia pun menerima. Baiklah, demi ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya bersedia menikah. Ma'asyiral muslimin, maka pernikahan pun dilaksanakan. Dilakukan ijab kabul, ya. Ijab kabul atau akad nikah. Setelah itu Sabit bin Ibrahim pun dipersilahkan untuk melihat istrinya yang ada di kamarnya. Lalu kemudian sebelum masuk kamar diketuklah pintu itu. Sambil membuka pintu, Sabit bin Ibrahim pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu di dalam kamar terdengar seorang gadis mendengar salam itu dan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sabit bin Ibrahim kaget, loh, kok terdengar suara salam, padahal katanya dia itu bisu. Sehingga akhirnya Sabit bin Ibrahim pun ketika dalam kamar itu menghampiri wanita itu. Kenapa? Karena begitu kaget melihat realitas kenyataan si gadis yang dinikahkan untuknya. Begitu dia masuk ke dalam kamar, disambutlah Sabit bin Ibrahim dengan uluran tangan dari gadis itu. Terus dia kaget, loh, katanya anaknya ini buta, tapi kok tersenyum kepadaku. Katanya anaknya bisu, kok bisa menjawab salamku. Katanya anaknya lumpuh, tapi kok dia menyambut kedatanganku. Ya. Terus kemudian katanya anaknya ini tuli, kok bisa mendengar suaraku. Sabit bin Ibrahim pun mikir, wah jangan-jangan ada yang salah nih. Lalu kemudian Sabit bin Ibrahim pun mengatakan kepada gadis itu, sebentar. Tadi sebelum akad nikah, ayahmu mengatakan bahwa engkau buta. Mengapa ia menggambarkan engkau kok bisa buta? Kenapa ayahmu mengatakan engkau buta? Lalu gadis itu mengatakan, ketahuilah, ayahku benar, aku memang buta. Karena mataku tidak pernah melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi ayahmu juga mengatakan kamu ini tuli. Lalu gadis itu mengatakan, oh benar, ayahku mengatakan kalau aku tuli memang benar. Karena telingaku ini tidak pernah aku gunakan untuk mendengar berita atau cerita-cerita keburukan dari orang lain. Dan pasti
ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu, bukan? Tanya Baghdad di situ. Iya. Ayahmu juga mengatakan kamu itu bisu. Tapi kenapa kamu kok bicara? Lalu gadis itu menjawab, karena aku dikatakan bisu, karena lisanku ini hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lisanku ini senantiasa berzikir. Kemudian ketika ayahku mengatakan aku ini lumpuh, ketahuilah sesungguhnya kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu melihat kenyataan istrinya, Sabit bin Ibrahim ini melihat istrinya ini cantik jelita, tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami disabilitas, ya. Semuanya normal, bisa bicara, melihat, mendengar dan berjalan. Sabit bin Ibrahim pun bahagia. Sehingga akhirnya apa? Dari pernikahan itu dikaruniai seorang putra yang bernama Nu'man bin Sabit. Dan siapakah Nu'man bin Sabit ini? Dia tumbuh menjadi seorang ulama yang besar. Bahkan beliau termasuk jajaran 4 imam besar, imam mazhab. Beliau adalah Al-Imam Abu Hanifah. Jadi nama asli dari Abu Hanifah adalah Nu'man bin Sabit. Nah, dari pelajaran di atas, kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama, pelajaran yang pertama dari kisah Sabit bin Ibrahim adalah orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Di dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama itu kata jamak dari alim. Jadi orang-orang yang berilmu. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para orang berilmu. Karena seseorang itu mengenal Allah melebihi dari pandangan manusia biasa. Kenapa? Karena dia mengenal Allah, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau misalnya orang berilmu itu mengetahui keesaan Allah, kekuasaan Allah, ya, maka dia takut. Oleh karena itu ketakutan ini muncul karena apa? Dia efeknya menjadi orang berilmu. Makanya kenapa di dalam agama kita ini kita itu diwajibkan berilmu. Salah satunya adalah dengan cara ngaji, Pak, menuntut ilmu. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah suatu faridah, suatu kewajiban bagi orang-orang beriman, orang-orang yang berislam. Dan menuntut ilmu ini bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Maka Rasulullah menyampaikan, "Man yuridillahu bi khairun yufaqihu fiddin." Maka bila seseorang itu kehidupannya ya dibuat baik oleh Allah, maksudnya kalau ingin hidupnya baik, maka seseorang itu akan dipahamkan dalam perkara ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu wajib siapapun dia. Tetapi kalau ilmu dunia sifatnya itu kifayah, fardu kifayah. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi aparatur, tentara, polisi, ada yang menjadi teknokrat, ada yang menjadi guru, ya. Tetapi itu hanya ilmu dunia.
Sedangkan ilmu akhirat semuanya diwajibkan, fardu ain. Makanya beban syariat ini hanya dibebankan kepada orang-orang beriman. Karena salah satu yang menunjang keimanan itu adalah dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Itu yang poin pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Sabit bin Ibrahim ini adalah kalau seseorang itu senantiasa menjaga agar rizki itu termasuk makanannya, termasuk pekerjaannya, dia selalu menjaga agar rizkinya selalu halal, maka Allah akan memberikan 4 balasan. Yang pertama, Allah akan jadikan surga lebih dekat kepada seseorang yang senantiasa menjaga makanannya halal. Karena urusan hisab itu, Pak, yang paling rumit itu masalah harta. Seseorang itu nanti akan ditanya, bagaimana kamu memperolehnya? Dari mana? Caranya diteliti. Terus kemudian setelah punya harta itu ditanya lagi, bagaimana kamu membelanjakannya? Apakah untuk kepentingan agamamu? Apakah untuk kepentingan duniamu? Apakah untuk bermaksiat atau untuk kemaslahatan umat? Semuanya akan diteliti, Pak. Dan gak enaknya kalau kita bicara harta, kalau ada seseorang yang dalam hidupnya dia capek-capek nyari harta, ternyata nanti harta itu ditanya oleh Allah dari mana, lalu kemudian setelah itu ditanya lagi kemana dibelanjakan. Nah, ketika yang mencari harta ini mati, dia tidak ikut menikmati, statusnya harta itu menjadi harta waris. Wis capek-capek nyari harta, dihisab oleh Allah, ketika dia mati, dia tidak bisa menikmati harta itu karena status harta itu adalah harta waris. Kemudian Allah memberikan balasan yang kedua bagi orang yang senantiasa menjaga rizkinya halal, yaitu doa-doanya selalu diijabah, menjadi mustajab. Makanya kalau kita ini makanan atau mungkin yang kita konsumsi, entah itu dari pekerjaan yang sifatnya halal dan dari makanan yang zahirnya halal, karena sesuatu yang kita dapatkan itu kalau secara zahir, secara wujud itu ada yang hukumnya haram, ada yang halal. Tetapi sesuatu yang wujudnya halal, wujudnya ya, tapi kalau diperoleh dengan cara yang haram, misalnya korupsi, mencuri dan sebagainya, maka yang wujud yang tampaknya halal tadi hukumnya bisa menjadi haram. Nah, kalau kita menjaga agar dari sifat, dari wujud itu kita berusaha menjaga supaya halal, maka Allah salah satunya menjadikan doa-doa kita ini mustajab. Mungkin doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah belum terkabulkan atau mungkin belum diijabah, bisa jadi ada salah satu sumber makanan atau mungkin profesi yang dalam kehidupan kita ada yang mungkin belum sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, ini ada kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikenal doanya mustajab. Karena dulu dia menurut cerita Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau makan itu harus diteliti dulu. Status makanannya gimana? Dari siapa? Kalau misalnya dikirimi orang itu, ini makanannya dari siapa? Terus dia kerjanya apa? Untuk acara apa? Kadang-kadang kita kan hidup kan tidak tahu. Moro-moro oleh kiriman berkatnya. Ternyata berkat tadi bekas kendurenan tengpunden ya. Kayak golek napa istilahnya napa? Sing bawerksa desa. Walaupun makanannya itu halal, tetapi untuk acara sesembahan kepada taghut maka statusnya haram. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu
setiap mau makan mesti dicari dulu status makanannya ini gimana, halal atau haram. Sehingga akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sebagai sahabat yang mustajab doa-doanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah menyampaikan perihal Sa'ad bin Abi Waqqas itu, atikmat amaka wa masrabaka, perhatikan makananmu dan perhatikan minumanmu. Kenapa? Karena makanan dan minuman itu yang haram bisa menghalangi doa. Makanya dulu disebutkan sebuah kisah, rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah sepi Pak dari tamu. Karena banyak datang ke rumahnya itu minta didoakan. Nah, pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah berdoa. Ketika tangannya mengangkat tangan itu belum diturunkan, sudah diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan langsung. Nah, suatu ketika di pasar itu ada seorang budak wanita yang berjalan dan rupanya waktu itu ada angin yang cukup kencang ya. Sehingga akhirnya budak wanita tadi kakinya tersingkap, kelihatan betisnya. Nah, kebetulan waktu itu yang jadi khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab itu memberlakukan hukum syariat. Maka Umar memberikan hukuman agar betis tadi yang tersingkap tadi dipukul menggunakan tongkat beberapa kali. Nah, kebetulan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang melihat kejadian itu. Dicegah, Umar, jangan kau cambuk. Kain betis kain yang dipakai budak wanita ini kok bisa tersingkap? Itu karena dia tidak sengaja. Itu tadi gara-gara kena angin. Terus Umar mengatakan, memang betul tersingkapnya bukan karena sengaja, tersingkapnya karena angin, kata Umar. Tetapi dia tetap harus saya kasih hukuman. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini membela wanita budak ini. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengancam Umar, Umar, apakah kamu tidak bisa membedakan sesuatu yang sengaja dan tidak sengaja? Wahai Umar, apakah perlu aku mengangkat tanganku lalu aku berdoa kepada Allah untukmu? Lalu Umar bin Khattab pun mengatakan, jangan, enggak jadi. Nah, jadi Umar bin Khattab itu takut dengan doa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Jadi rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah terkenal doanya mustajab. Ma'asyiral muslimin, kemudian ada juga kisah yang lain berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang bagaimana mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Waktu itu ada seorang penunggang kuda mencela Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu memang zaman fitnah ya. Yaitu ketika ada permusuhan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika terjadi fitnah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak memihak Abi Thalib dan tidak memihak Muawiyah. Lalu kemudian laki-laki itu mencela Ali. Sudah diingatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ternyata laki-laki itu tetap mencela Ali. Lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, mendoakan untuk kecelakaan bagi laki-laki yang mencela Ali tadi. Lalu kemudian tiba-tiba kuda yang ditunggangi laki-laki tadi mengamuk sehingga laki-laki yang mencela Ali bin Abi Thalib tadi jatuh. Terus kemudian setelah jatuh,
kepalanya memburu batu, kena gegar otak berat, sehingga akhirnya meninggal dunia. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga pernah difitnah, yang sholatnya gak becus lah, yang dianggap jadi pemimpinnya gak bener lah, sama orang yang bernama Qatadah. Ya, setelah tahu bahwa yang memfitnah adalah Qatadah ini pun didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau memang yang memfitnah saya ini karena ingin mendapatkan kedudukan dari manusia, maka berikanlah kepadanya dia 3 hukuman ya Allah. Panjangkan umurnya, miskinkan hidupnya, dan berilah fitnah sebelum dia meninggal dunia. Dan ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita senantiasa menjaga rezeki kita halal, maka Allah akan menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kita akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan Allah yang ketiga yaitu kalau kita ini senantiasa menjaga rezeki kita ini halal, maka anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa waktu itu agar menjaga tempat ini ada harta yang tertimbun di dalam ini untuk anak-anak soleh. Kenapa Allah menjaganya? Karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Makanya kalau kita ingin anak kita hidupnya dijamin oleh Allah, maka yang soleh itu harus orang tuanya, Pak. Jangan kita yang terbalik menuntut anak kita yang soleh. Karena di dalam ilmu pendidikan itu ada namanya duplikasi. Kita ngasih contoh. Kalau orang tuanya suka ibadah ke masjid, sholat berjamaah, pasti anaknya juga ngikuti, memberikan teladan. Nah, kalau orang tuanya beriman, bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang soleh, pasti anak-anaknya akan dicukupi, Pak. Bahkan di Instagram itu saya pernah melihat tayangan video bahwasannya ketika orang tua berbuat kebaikan, suka nolong orang, maka balasan dari orang tua itu akan jatuh kepada anak-anaknya. Dan ini saya pernah mengalami beberapa kali. Saya pernah beberapa kali ditolong sama orang, terus ternyata ibu saya ngomong gini, ya iki balesane, soalnya nek ibumu wong tuamu seneng nulung wong. Jadi kalau kita ini sebagai orang tua suka berbuat kebaikan, suka nolong orang, pasti anak kita suatu saat nanti ketika dapat kesulitan juga ditolong. Saya itu pernah nyenengan kelingan Pak Faiz, Pak, STMJ, Pak. Saya pernah sama beliau itu ke Malang naik mobil Xenia lewat Jangar, terus bannya itu pecah, Pak. Saya itu bingung. Ya apa ini? Tiba-tiba ada 4 sepeda motor ngampiri, bantu ganti ban, Pak. Setelah selesai mereka pergi. Itu kan tidak disangka. Ya katanya Pak Faiz, ya mungkin ini balasan perbuatan baik orang tua sampean, sehingga sampai ditolong. Jangan tahu kan, alas Cangar itu kan gitu, Pak. Jauh dari sana sini, mau ke tambal ban juga ada. Ya nggak mungkin wong jalannya naik gini. Waktu itu bannya pecah karena nyenggol batu. Nah, saya itu sampai ketenggelam, ini ya apa caranya gini. Sehingga akhirnya tiba-tiba itu ada yang dorong, yang masang dongkrak, yang masang ban yang dan sebagainya. Nah, bukti pertolongan Allah itu akan selalu datang kalau kita ini senantiasa berbuat kebaikan. Kalau orang tuanya berbuat baik, pasti anaknya juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang keempat, yaitu ketika seseorang itu senantiasa menjaga amalannya, makanannya halal, maka keimanan dan ketaatannya akan senantiasa bertambah.
Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah." Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah soleh. Kenapa? Para nabi dan rasul diberikan wasiat oleh Allah untuk berwasiat agar senantiasa makan makanan yang baik. Ya, karena dengan memberikan makanan yang baik itu menjadi sumber energi bagi orang-orang beriman. Makanya kenapa orang yang suka makan makanan haram itu malas menjalankan kegiatan ibadah. Jadi nantinya bisa menjadi orang munafik ya. Hanya ingin dinilai orang lain baik dan sebagainya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, saya jadi teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Waktu itu Imam Hasan Al-Basri itu kenal dengan seorang pedagang di pasar. Ketika bertemu dengan pedagang itu, loh, kamu kok jualannya beda sekarang? Kamu kok nggak seperti dulu kalau jualan? Aku mengenalmu kalau jualan itu suka nek ngomong dhuwur, suka membagus-bagusnya dagangan sampai kamu itu sering bohong kepada pembeli. Ya Syekh, waktu itu istriku yang pertama itu selalu menuntut kalau pulang aku harus membawa uang sekian, sehingga aku ini terpacu untuk memenuhi keinginannya, sehingga kadang-kadang ketika aku berjualan aku membohongi pembeli. Nah sekarang aku sudah pisah dengan istri pertama dan aku nikah lagi, dan alhamdulillah istriku wanita yang soleh. Dia berpesan kepadaku, wahai suamiku, aku tidak peduli harta yang kamu bawa pulang itu banyak atau sedikit. Yang aku inginkan adalah bawalah harta yang halal, agar harta yang halal itu nanti menjadi jaminan kita masuk surga. Karena harta yang haram itu bisa menjadi makanan penduduk neraka. Sehingga akhirnya kalau aku jualan pun nyantai, Pak. Saya hanya menjajakan dagangan saya ini sesuai dengan penuh dengan kepercayaan, menimbulkan kepercayaan pada pelanggan, dan saya berusaha tidak membohongi produk. Sehingga akhirnya alhamdulillah hidupku, aku merasakan hidup berkah. Berkah dalam arti apa? Hatinya tenang, ibadahnya juga khusyuk ya. Makanya beda dengan orang-orang yang senantiasa hartanya haram. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, inilah kenapa kita ini perlu menjadikan kita ini senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa berusaha menjaga kesucian. Kemudian kembali ke poin ketiga, ya, tadi kan poin pertama, kedua, yaitu apa pelajaran yang dapat diambil dari kisah Sabit bin Ibrahim. Pelajaran yang ketiga, yaitu adalah barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan kisah pegawai bank BUMN ya, yang bernama Abdul Khair. Dia resah dengan pekerjaannya sehingga akhirnya dia resign dari pekerjaannya. Begitu mengundurkan diri, berhenti bekerja di bank, dia sempat luntang-lantung beberapa bulan nyari pekerjaan sampai pokoknya istilahnya itu ketelarak lah nek wong Jawa ngarane. Sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang ustadz, dia diberikan semangat, ketahuilah sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, pasti Allah akan menggantinya yang lebih baik. Dan selang tidak lama kemudian dia direkrut bekerja di perusahaan kapal charter. Jadi perusahaan kapal pelayaran, tapi perusahaan khusus mengangkut angkutan barang antar pulau domestik nasional Indonesia.
Sehingga akhirnya karirnya Abdul Khair ini meningkat, sehingga akhirnya dia pun dipercaya menjadi direkturnya. Setelah mendapatkan jabatan yang baik, akhirnya selang beberapa tahun kemudian dia dapat menunaikan ibadah haji bersama keluarganya. Jadi kalau mau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, pasti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Inilah ma'asyiral muslimin kisah dari Sabit bin Ibrahim, seorang pemuda penuntut ilmu yang saking takutnya makan buah apel yang bukan hak miliknya, saking takutnya kepada Allah, dia sampai rela melakukan perjalanan sehari semalam mencari pemilik kebun, dan dia melakukan apa yang menjadi kesepakatan persyaratannya, yaitu agar mendapatkan kehalalan dari apel itu, yaitu dengan menikahi putri pemilik kebun. Yang awalnya disebutkan putrinya adalah buta, tuli, kemudian bisu dan lumpuh. Ternyata dengan keputusannya ini dia mendapatkan yang lebih baik. Dan terbukti ketika menikah, anak mereka tumbuh menjadi anak yang saleh, dan ketika dewasa kelak menjadi seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanafi ya. Mudah-mudahan dari kisah ini dapat memberikan kita pelajaran serta memberikan semangat kepada kita agar senantiasa kita berusaha memperbaiki makanan kita, memperbaiki penghasilan kita agar senantiasa bersih. Dan dengan kebersihan harta dan apa yang kita makan itu pasti akan Allah memberikan balasan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.